Saudara Alfarisi tadi, di mana di sini terdapat sebuah contoh soal, di mana jika gaya F sama dengan 2i dikurang J ditambah 3K bekerja pada titik 2, min 1, dan 1. Tentukan torsi dari F terhadap titik asal koordinat. Untuk jawabannya ialah di mana F sama dengan 2i dikurang J ditambah 3K, sehingga R sama dengan 2 min 1, 1 dikurang titik koordinat 0, 0, 0 sama dengan hasilnya ialah dalam kurung 2 min 1, 1. Nah, hasilnya ialah 2i dikurang J ditambah K. Sehingga torsi tersebut dapat dicari menggunakan rumus R dikali F sama dengan IJK 2 min 1, 1, 2 min 1, 3. Sehingga dimana menghasilkan perkalian sama dengan buka kurung min 3i ditambah 2J dikurang 2K, tutup kurung dikurang buka kurung min 2K min I dikurang 6J. Sehingga sama dengan min 2i ditambah 8J. Untuk gerak melingkarnya dapat dijelaskan di mana pada silinder tersebut di mana R sin theta, P omega, sudut ke bawahnya ialah theta dan R. Selanjutnya untuk omega di mana R V menghasilkan rumus di mana V sama dengan omega dikali R. Untuk persamaan garis lurus dan persamaan bidang. Definisi dari garis lurus ialah di mana pada gambar pertama garis yang tidak melengkung ataupun putus-putus itu dikatakan garis lurus. Sedangkan untuk garis melengkung di mana setiap garisnya terdapat sebuah lengkungan. Jadi pertanyaannya, apakah garis itu? Definisi garis itu adalah dua, di mana gabungan titik-titik yang membentuk garis lurus di mana pada gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua ialah di mana gabungan titik-titik yang membentuk garis lengkung tadi. Jadi garis adalah barisan titik-titik secara kontinu yang membentuk suatu kesatuan segmen. Dari hasil yang tadi dijelaskan di sini sebuah garis dalam bidang atau ruangan dapat dinyatakan dalam suatu persamaan garis. Suatu garis lurus dapat dinyatakan dalam persamaan garis lurus. Demikian juga untuk garis lengkung dapat dinyatakan dalam persamaan garis lengkung. Persamaan garis lurus di mana Y, X sehingga X0 di mana terdapat pada garis lurus dan Y0 di mana ada X dan Y. Terdapat juga garis putus-putus di mana P yang bergaris putus-putus dengan X dan dikurang X0, Y dikurang Y0. Sehingga garisnya ialah A yang bergaris lurus dan A kecil serta B kecil yang bergaris dengan putus-putus. Persamaan garis lurus. Dari gambar yang tadi dijelaskan di mana B sama dengan R dikurang R0. Karena vektor B sejajar dengan vektor A, maka perbandingan setiap komponen vektor akan sama. B sama dengan buka kurung XI ditambah YJ tutup kurung dikurang X0I ditambah Y0J. Sehingga menghasilkan X dikurang X0 dikali I ditambah buka kurung Y dikurang Y0 ditutup kurung dikali J. Sehingga A hasilnya ialah AI plus BJ. Persamaan garis lurus. Maka didapatkan X dikurang X0 per min Y0 sama dengan Y per AB. Sehingga menghasilkan dua dimensi atau disebut persamaan dalam dua dimensi garis lurus simetrik. X0, Y0 adalah koordinat suatu titik dalam bidang yang dilalui oleh garis dan AB adalah komponen-komponen vektor arah dari garis. Persamaan garis lurus. Jika diperluas dalam tiga dimensi, X0 dibagi dengan Z sama dengan Y0 dibagi dengan Z sehingga menghasilkan tiga dimensi di mana garis lurus simetrik. X0, Y0, Z0 adalah koordinat suatu titik dalam ruang yang dilalui oleh garis. Dan ABC adalah komponen-komponen vektor arah dari garis. Persamaan garis lurus. Jika B sama dengan 0, maka persamaan garis simetri ditulis X dikurang dengan Y0 dibagi X0 dikali A sama dengan menghasilkan Z dikurang Z0 per Y. Persamaan garis lurus, di mana X0, Y0 bertepatan dengan garis X dan Y. Terus selanjutnya itu yang dengan X0 di mana garis putus-putus terdapat P dan Y dikurang Y0 berkaitan dengan Q. A di mana A garis yang di bawahnya yaitu A besar itu di garis lurus, sedangkan A kecil dan B kecil itu garis yang titik-titik. Persamaan garis lurus. Dari gambar juga dapat dilihat R sama dengan R0 ditambah beta, tetapi B sama dengan TA. T adalah faktor pengalih saklar, maka R sama dengan R0 ditambah A dikali T. R sama dengan R0 di mana X0 dan Y0.
ditambah A B dikali T. Jadi R adalah IX0 ditambah JY0 ditambah AI plus BJ dikali T. Disebut persamaan garis parametrik karena dalam dua dimensi. Persamaan garis lurus. Jika diperluas dalam tiga dimensi ruang, R sama dengan R0 ditambah AT, R sama dengan R0-nya di mana X0, Y0, Z0. Kenapa 3 sampai Z? Itu dikarenakan ini tiga dimensi. Ditambah ABC dikali T. R sama dengan IX0 ditambah JY0 ditambah KZ0 ditambah AI plus BJ ditambah CK dalam kurung dikali T. Disebut persamaan garis parametrik dalam dua dimensi, di mana X0, Y0, dan Z0 adalah koordinat suatu garis dalam ruang yang dililit oleh garis, dan ABC adalah komponen-komponen vektor arah dari garis. Contohnya, dari persamaan garis lurus yang melalui titik 215 dan titik 331, di mana 215 itu X0-nya ialah 2, Y0-nya 1, Z0-nya sama dengan 5, sedangkan titik 3 dan 1. Persamaan garis parametrik. Vektor arah dari garis ditentukan sebagai berikut, di mana A sama dengan dalam kurung 3, 31 dikurang 215. Hasilnya ialah 1, 2, min 4 dalam kurung. A sama dengan I plus 2J dikurang 4K. Berarti A bernilai 1, B sama dengan 2, C dikurang C hasilnya minus 4. Dan suatu titik yang dilalui garis memiliki koordinat 215, sehingga persamaan garis parametriknya ialah R sama dengan dalam kurung 215 ditambah 12 minus 4 dikali T, atau R sama dengan 2I ditambah J ditambah 5K ditambah I ditambah 2J minus 4K dikali T, dimana 2I plus J plus 5K itu adalah vektor titik yang dilalui, sedangkan I plus 2J dikurang 4K itu ialah arah. Dari persamaan garis simetrik tadi, karena A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan minus 4, dan suatu titik yang dilalui garis memiliki koordinat X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 2, Z0 sama dengan 5. Maka persamaan garis simetriknya ialah X min 2 dibagi dengan min 4 sama dengan Y min 1 dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan Z min 5 dibagi 1. Untuk latihan soalnya, tentukan suatu persamaan garis lurus melalui 3, 2, 1 dan sejajar dengan vektor 3I min 2J ditambah 6K. Yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 30 minus 5 dan sejajar dengan garis R. Untuk persamaan bidang, apa itu bidang? Persamaan bidang terdapat pada gambar tersebut, di mana A sama yang bernilai X0, Y0, dan Z0, sedangkan B itu X, Y, Z. Tinjauan dua titik dalam bidang yaitu A dan B. Persamaan bidang, di mana N sama dengan AI plus BJ plus CK, di mana A sama dengan X0, Y0, dan Z0, sedangkan B yang tadi X, Y, Z. Vektor AB sama dengan dalam kurung B dikurang A sama dengan X, X0, I ditambah Y, Y0 dikali Z plus Z min Z0 dikali K, yaitu vektor yang menghubungkan titik A dan B. N sama dengan AI plus BJ plus CK adalah vektor tegak lurus bidang atau disebut vektor normal bidang, yaitu vektor yang menunjukkan arah bidang di titik A. Untuk melakukannya itu, lakukan dot produk antara AB dan N. N dot AB sama dengan NAB cos 90 derajat yaitu 0. Sehingga AI plus BJ plus ZK dot kurung kurawal dan kurung X min X0 dikali I ditambah Y min Y0 dikali J tambah Z min Z0 dikali K kurung kurawal yang bernilai 0. A dikali X, X0 ditambah B dikali Y, Y0 ditambah C dikali Z, Z0 sama dengan 0, atau di sini langsung dikali AX plus BY ditambah CZ sama dengan AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0. Untuk yang pentingnya, persamaan terakhir disebut persamaan ini bidang. Untuk menentukan persamaan suatu bidang minimal diperlukan ada dua, yaitu pertama vektor normal bidang yaitu N, dan yang kedua suatu titik pada bidang atau diketahui tiga titik pada bidang. Untuk catatannya, 1. Arah bidang di suatu titik selalu tegak lurus terhadap pada bidang, seperti pada gambar tersebut di mana N berdiri pada garis lurus. Yang kedua, untuk bidang datar, arah garis normal di setiap titik adalah sejajar atau satu arah bidang. Yang ketiga, untuk bidang lengkung tidak demikian. Contoh soal selanjutnya ialah tentukan persamaan bidang yang mencakup tiga titik, yang A sama dengan 011
B213, C421. Dimana yang di bawah itu adalah titik pertama atau 011, yang B titik kedua 213, dan C titik 421 pada gambar. Jawabannya ialah AB sama dengan B dikurang A, AB dimana B bernilai 213 dikurang 011 dalam kurung, sehingga menghasilkan hasil AB adalah 202. Sehingga untuk mencari AC sama seperti mencari AB, dimana C dikurang A, sehingga AC dalam kurung 421 dikurang dalam kurung 011, sehingga hasil AC itu 410. Untuk menghasilkannya dimana N sama dengan AB dikali AC, sehingga N dimana 202 dikali 410, sehingga N sama dengan I dikali J dikali K. N sama dengan 0 tambah 8J ditambah 2K ditambah 0 dikurang 2I ditambah 0. Hasilnya N 2I ditambah 8J ditambah 2K. Maka didapat A bernilai minus 2, B bernilai 8, C bernilai 2. Lanjutan atau untuk solusinya. Tinjauan titik A sama dengan 011, sehingga X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, Z0 sama dengan 1. Dengan demikian bersama bidang tersebut adalah AX plus BY ditambah CZ sama dengan AX 0 ditambah BY 0 plus CZ 0. Menghasilkan minus 2X ditambah 8Y ditambah 2Z sama dengan 8 ditambah 2. Sehingga minus 2X ditambah 8Y tambah 2Z sama dengan 10. Untuk selanjutnya itu latihan soal kembali. Tentukan persamaan bidang yang mencakup titik 1, min 1, 0. Dan dengan garis sejajar R sama dengan 5I ditambah J dikurang 2K ditambah 2I dikurang J ditambah K dikali T, dimana menggunakan perkalian 3 vektor. Untuk area B dikali C, dimana C pada garis putus-putus, sehingga dapatkan sudut mu dan sudut theta. Untuk gambar kedua, dimana B dengan C bertambah balik dengan sudut theta, C sin theta. B C sin theta A cos mu sama dengan B A cos mu sama dengan A dikali B dikali C. Aplikasi perkalian saklar 3 vektor, di mana pada gambar tersebut didapatkan F, R, 0, I, dan N. Komponen torsi terhadap garis L, di mana tau atau torsi sama dengan N dikali torsi sama dengan N dikali dalam kurung R kuadrat dikali F. Contoh soalnya, jika gaya F sama dengan I ditambah 3J dikurang K bekerja pada titik 111, tentukan komponen torsi dan dari F terhadap garis L sama dengan 3I ditambah 2K ditambah dalam kurung 2I dikurang 2J ditambah K dikali T. Solusinya, pertama kita tentukan vektor torsi terhadap sebuah garis pada garis yaitu titik 302. Torsi tersebut adalah torsi sama dengan R kali F, di mana R adalah vektor berasal dari titik pada garis ke titik di mana F bekerja, yaitu dari titik 302 ke titik 111, sehingga R-nya sama dengan 111 dikurang 302. Hasilnya ialah terdapat pada titik minus 2, 1, dan minus 1. Dengan demikian vektor torsi dihasilkan, di mana torsi sama dengan R dikali F itu 1 min 1, 1, 3, 1, min 1. Hasilnya ialah 2I dikurang 3J dikurang 7K. Solusi selanjutnya, di mana N sama dengan 2I dikurang 2J ditambah K sama dengan 2I dikurang 2J ditambah K sama dengan 2I dikurang 2I dikurang 2J ditambah 3K, sehingga hasilnya akar dari 39. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih.